Kasus COVID-19 di DKI Jakarta hingga kini masih tinggi dan menjadi urutan pertama jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Ada sebanyak 1.380 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Hingga 13 September 2020, 54.220 orang warga ibu kota positif corona. 40.751 orang diantaranya sembuh dan 1.391 orang meninggal dunia. Berdasarkan data itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB Jilid 2 di ibu kota per Senin 14 September 2020. Pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, dan lain-lain, itu pertama. Yang kedua adalah pengendalian mobilitas. Yang ketiga adalah rencana isolasi yang terkendali. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan pokok, dan yang kelima adalah penegakan sanksi. Adapun beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama 2 pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan ketiga taman kota, RPtra, fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup. Yang keempat adalah sarana olahraga publik. Olahraga ini dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing. Dan kelima juga kegiatan resepsi pernikahan. Tidak hanya itu, Anies juga mewajibkan warganya yang positif COVID-19 wajib menjalani isolasi mandiri di fasilitas kesehatan pemerintah. Isolasi mandiri di rumah tinggal harus dihindari karena ini berpotensi pada penularan klaster rumah. Bila ada kasus positif yang menolak diisolasi di tempat yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama dengan aparat penegak hukum. Sementara itu, selama PSBB, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50%. Kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, sejumlah industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta industri yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Polda Metro Jaya bersama petugas gabungan TNI akan menggelar operasi justisi untuk menindak tegas pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di Jakarta. Akan melaksanakan operasi justisi. Hal ini kami lakukan sebenarnya semuanya untuk dalam rangka lebih menertibkan kembali, lebih meningkat agar masyarakat lebih berdisiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan PSBB ini juga direspon Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Menurut APindo, Pemprov DKI juga harus memperhatikan kondisi ekonomi karena diperkirakan PHK akan terus terjadi seiring dengan PSBB di Jakarta. Perlu sangat diperhitungkan adalah dampak ekonominya, sosial ekonominya seperti apa. Ya kan, kalau ini tidak dilakukan dengan cermat, lalu nanti terjadi gelombang PHK yang sangat masif, menimbulkan kerawanan baru kan seperti itu. Nah, ini kan perlu dipikirkan semua. Pemprov DKI Jakarta memang kembali menerapkan kebijakan PSBB. Lebih penting dari itu, warga diharapkan tetap disiplin, melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, kita segera membahas PSBB yang diberlakukan kembali di Jakarta yang lebih ketat dibanding PSBB transisi. Ada narasumber yang sudah hadir, semuanya melalui daring. Di antaranya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Bang Riza, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, kemudian hadir juga Ketua Kadin DKI Jakarta, Mbak Diana Dewi. Mbak Diana, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Terima kasih waktunya. Dan satu lagi juga ada Mas Tri Yunis Miko Wahyono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Mas Tri Yunis, selamat pagi juga. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya,
Saya mau ke Bang Riza dulu. Bang Riza, benar ya, sempat pemerintah pusat agak kurang setuju dengan Pemprov DKI berkaitan dengan PSBB diberlakukan lagi? Tidak seperti itu, karena apa yang menjadi keputusan kami, selain memang sudah menjadi kewenangan dari Pemprov, sebagaimana disampaikan oleh gugus pusat, oleh kementerian, oleh juru bicara, bahkan Bapak Presiden sendiri juga menyampaikan di banyak kesempatan termasuk yang terakhir, menyampaikan bahwa kalau penanganan COVID baik, maka ekonomi akan baik. Itu juga Pak Presiden menyampaikan keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama daripada pemerintah. Tapi bukannya Pemprov DKI sebenarnya ingin PSBB-nya ketat seperti sebelum PSBB transisi, tapi sekarang jadi agak longgar. Harian Kompas hari ini menyebutnya PSBB-nya jalan tengah begitu. Kesehatannya dijaga, tapi mudah-mudahan ekonominya bisa tetap bergeliat. Bang Riza. Ya, jadi terkait hal tersebut, bagaimana juga sering disampaikan, Pak Anies, kami semua di Pemprov sejak awal atau sejak Rabu itu tidak pernah menyebut kita akan melakukan PSBB total ya. Karena memang sesungguhnya peraturan dan ketentuan PSBB sejak diberlakukan 10 April, kalau tidak salah tanggalnya itu sampai hari ini kan belum dicabut ya. Yang dilakukan oleh Pemprov sesuai dengan kewenangannya adalah melakukan pelonggaran dan pengetatan ya. Jadi tetap, cuma kami diberi kesempatan mana wilayah atau unit-unit usaha atau unit kegiatan yang dilonggarkan dan mana unit usaha atau unit kegiatan yang diketatkan. Dan hari ini sebagaimana diumumkan kemarin, kami telah merilis menyampaikan secara lebih rinci lagi unit kegiatan mana yang diketatkan atau mana yang tetap sebagaimana di PSBB transisi. Ya, Bang Riza, jadi sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan Pemprov DKI Jakarta kalau begitu untuk PSBB lagi, bukan PSBB transisi begitu, yang hari ini kemudian diberlakukan, dan kemudian apa KPI-nya dari PSBB yang sekarang? Apa tujuan dari PSBB yang diberlakukan mulai hari Senin ini 14 hari ke depan, Bang Riza? Jadi memang dalam seminggu terakhir ya ketika itu, ya ketika kami mengumumkan tanggal hari Rabu minggu lalu sepertinya ya. Ya, kalau tidak salah tanggal 9-10 itu, bahwa memang dalam seminggu terakhir angka penyebarannya meningkat signifikan ya, mencapai 49% kasus aktif virus corona di DKI Jakarta. Jadi rata-rata dalam seminggu terakhir itu sudah di atas 1.000 ya, yang sebelumnya tidak pernah mencapai angka 1.000. Ini berturut-turut tidak bergerak turun ya, di angka 1.000 terus. Kemudian yang kedua, di satu lain fasilitas dan dukungan rumah sakit ruang ICU itu sudah mencapai batas yang cukup ya, cukup tinggi, yaitu di angka 71, 74, bahkan sempat di 77%. Sekalipun kami sesungguhnya terus melakukan upaya-upaya penambahan dan peningkatan, seperti 10 hari yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu sudah menambah 1.174 tenaga kesehatan. Dan kami secara bertahap juga terus melakukan penambahan ruang ICU, ruang tempat tidur. Namun demikian, kalau penyebaran tetap rata-rata di atas 1.000, perkiraan kami di tanggal 17 September itu ruang ICU bisa penuh. Makanya kami ini yang harus direm adalah jumlah orang yang terpapar positif di DKI ya, begitu ya, Bang Riza ya. Fasilitas itu akan penuh juga di 17 September. Tapi kami sudah tambah juga dalam proses, namun juga akan penuh nanti di tanggal 8 Oktober terkait dengan tempat tidur, ruang ICU. Tapi kami akan terus bertambah. Namun demikian sekalipun fasilitas kami tambah terus, tapi kan ini sudah rata-rata di atas 70% ya. Nah untuk itu memang selain menambah terus fasilitas termasuk pemakaman, kami merasa perlu untuk melakukan pengereman atau pengetatan. Makanya Pak Gubernur melakukan
kajian kami semua, kemudian kami umumkan pada hari Rabu yang lalu, dan pada hari Minggu kemarin kami detailkan batasan-batasan atau mana-mana saja yang kami ketatkan. Ya, oke, Bang Riza. Saya pindah dulu ke Mbak Diana. Mbak Diana, Kadin DKI Jakarta cukup puas dengan PSBB jalan tengah kali ini dari Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat? Alhamdulillah, Mas. Kami memang awalnya mengkhawatirkan, tapi dengan keputusan hasil Pergub kemarin, kami semua puas. Harapan kami ternyata diakomodir oleh pemerintah karena awal dikatakan bahwa akan ada PSBB jilid 2. Sebenarnya ini sudah kami pertanyakan terus dengan adanya tren peningkatan jumlah kasus untuk yang kena aktif meningkat. Kami lakukan hal tersebut karena di lapangan kami masih melihat penegakan aturan yang dilakukan untuk dapat mendisiplinkan warga masih sangat lemah. Ya, jadi Kadin juga sebetulnya khawatir dengan peningkatan yang makin tinggi untuk positif COVID-19 di DKI, begitu ya, Mbak Diana ya? Betul Mas, betul. Sehingga kami dengan adanya informasi yang terakhir kemarin sangat bersyukur. Dan kami menghimbau kepada teman-teman untuk lebih taat dalam melaksanakan protokol kesehatannya, baik di lingkungan rumah maupun di kantor untuk karyawan masing-masing. Dan apabila ada yang terkena, kami berharap tidak ada perlu yang menutup-nutupi. Ya. Pun begitu, angka ini masih belum menurun, Mbak Diana. Sementara itu, maksud saya adalah apa sih yang mungkin, karena saya pernah membaca juga beberapa cuplikan dari pernyataan Mbak Diana sebagai Ketua Kadin DKI Jakarta. Waduh, ini mengkhawatirkan kalau memang betul-betul PSBB-nya seperti yang dulu, mal ditutup, ekonomi kembali harus tidak ada lagi pergerakan begitu. Di sisi lain kita butuh mengerem untuk soal kesehatannya. Tapi ekonominya bagaimana bisa berjalan? Apa concern Kadin DKI? Sampai kemudian kalau bisa PSBB-nya jangan seketat seperti yang dahulu, Mbak Diana. Iya Mas, kita ketahui pada saat PSBB pertama, itu hanya 11 sektor yang diperbolehkan. Dan pada saat PSBB transisi, sudah mulai ada beberapa sektor yang memang diperbolehkan. Nah, dengan adanya PSBB jilid 2 kita sebut, itu kita mengkhawatirkan akan kembali kepada PSBB jilid pertama. Sehingga banyak sektor-sektor yang tidak diperbolehkan. Sedangkan sebenarnya tidak mengganggu dari segi kesehatan. Karena banyak beberapa pengusaha yang sektornya baru dibuka, itu mereka justru sangat ketat dalam melaksanakan protokol kesehatannya. Nah ini yang kami memberikan masukan juga kepada Gubernur bahwa tolong ditinjau ulang evaluasi untuk yang sektor-sektor 11 yang pertama. Sehingga yang transisi walaupun mungkin tidak masuk di dalam sektor 11 yang pertama itu bisa masuk. Itu Mas yang kami lakukan. Ya, PSBB jalan tengah ini mudah-mudahan bisa menguntungkan keduanya, rem untuk kesehatan dan geliat ekonomi tetap jalan. Mas Triunis, saya ke Anda. Dengan situasi seperti DKI Jakarta, fokus untuk DKI Jakarta dulu ya, kan belum turun begitu, masih 1.000 lebih per harinya yang positif COVID. Dengan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta yang mengakomodir kiri, kanan, atas, bawah begitu, efektif nanti kita bisa menekan tingkat penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, Mas Tri? Ya, jadi menurut saya PSBB di Jakarta ini mau menekan pertama adalah kemungkinan terjadi wabah kedua. Jadi yang kedua adalah kapasitas pelayanan kesehatannya sudah akan penuh begitu, 80% begitu. Jadi kalau ini tidak tertanggulangi, maka apakah PSBB yang sekarang yang kompromistis ini bisa menekan itu? Ya, artinya wabah kedua tidak terjadi,
kemudian kapasitas tidak penuh. Lalu kalau penuh gimana? Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang untuk kegiatan ekonomi sebenarnya saya sudah teriak-teriak harusnya evaluasi. Pada saat PSBB transisi itu saya minta untuk evaluasi ekonominya maupun evaluasi penanggulangan COVID-19-nya. Jadi harusnya tidak seperti sekarang ini begitu. Pak Ustadz dan Pemda DKI berdebat tentang yang kedua hal itu. Jadi COVID didulukan, apakah penanggulangan ekonominya didahulukan. Harusnya kalau evaluasi itu dilakukan, semua punya alasan yang tepat untuk dilakukan. Begitu. Kira-kira Pak. Ya, Mas Triunis, dari amatan Anda di mana sih tingkat penyebaran ini berlaku di Jakarta yang paling tinggi? Perkantoran, banyak gedung kantor yang cukup ketat memberlakukan protokol kesehatan. Betul, ada beberapa yang lolos, tetapi kemudian tracing-nya dan segala macamnya mereka kan bisa lebih dibayangkan. Mall juga menerapkannya hampir di seluruh Jakarta dengan cukup baik. Kalaupun ada yang kurang baik, tidak seberapa begitu. Nah, di mana sebetulnya letak kita kemudian di DKI Jakarta dan sekitarnya ini peningkatannya cukup tinggi itu gara-gara apa gitu? Wisatakah atau apa begitu? Atau orang berkumpul? Seperti apa Mas Triunis? Ya, jadi prinsipnya adalah kerumunan begitu. Kerumunan berarti jadi yang masalah dari COVID-19. Kalau dalam teorinya ada beta kali C kali D. Beta ada probabilitas penularan, C adalah kontak rate, dan D adalah duration of illness. Jadi amat tergantung kontak rate-nya begitu. Jadi kalau dilihat begitu bahwa klaster perkantoran, klaster industri, klaster rumah makan begitu sudah terjadi, itu menunjukkan bahwa kontak rate itu amat efektif untuk penularan. Nah kalau sekarang ada kontak rate-nya, perkantoran meskipun 25%, begitu pertokoan masih dibuka, saya nggak yakin bahwa PSBB yang sekarang bisa mengatasi masalah kapasitas kesehatan, fasilitas kesehatan yang hampir penuh, kemudian wabah kedua akan terjadi. Kalau wabah kedua akan terjadi, saya pikir akibatnya akan lebih berat lagi dari wabah pertama. Ya, jadi menurut Anda akan sulit untuk efektif. Bang Riza? Ya, jadi yang pertama memang harus dipahami oleh semua situasi dan kondisi sekarang itu di PSBB sekarang tentu berbeda dengan PSBB yang pertama. Kenapa saya bilang berbeda? Kalau kita merujuk pada angka-angka di PSBB pertama kan angka kasus aktif atau penyebarannya masih sedikit ya. Iya. Kalau tidak salah masih sekitar 306 gitu. Nah sekarang ini kan angkanya sudah signifikan ya. Jadi kasus aktifnya sudah 12.174, itu angkanya perbedaan. Itu artinya penyebarannya sudah sangat banyak, tentu berbeda ya. Kalau penyebaran sudah sangat banyak, berarti potensi penyebarannya juga dimungkinkan meningkat dan lain sebagainya. Dan tentu juga upaya yang sekarang jauh berbeda dari upaya yang sebelumnya di 10 April. Upaya sekarang itu perlu ditingkatkan aparatnya, intensitas pengecekan, pemeriksaan, bahkan razia. Dan untuk itu pada PSBB sekarang, selain memang selama ini kami juga sudah bekerja sama dan melibatkan TNI Polri, mulai hari ini TNI Polri akan menambah kekuatan personilnya untuk turun juga ke lapangan atau bahkan masuk ke unit-unit kegiatan termasuk masuk ke perkantoran untuk memastikan bahwa di perkantoran itu semuanya melaksanakan protokol COVID yang ketat. Sekalipun kami sudah meminta setiap kantor juga untuk membuat satgas atau petugas internal masing-masing yang melakukan monitoring, supervisi, evaluasi, dan terus berkoordinasi dengan kami. Samping juga setiap minggu kami minta mereka mengisi satu checklist atau kuesioner gitu untuk bagian dari pelaporan dari perkembangan demi perkembangan
Dan hari ini akan juga lakukan operasi justisi oleh TNI, Polri, dan Satpol PP. Ya, kalau dari dunia usaha, apa yang kemudian akan dilakukan sebagai sebuah koordinasi agar lebih ketat lagi? Ya, di dunia usaha itu sekalipun perbelanjaan atau pasar tetap kami buka, namun ada yang berbeda, kami tidak memperkenankan untuk makan di tempat atau dine-in ya. Semuanya diperbolehkan dengan cara delivery atau take away ya, atau pesan antar. Itu yang kami berlakukan. Jadi memang ada yang perbedaan. Di samping juga kami melakukan pengawasan yang lebih ketat, dan denda kami tingkatkan, ada denda progresif, 1 kali 250, 2 kali 500 dan seterusnya bagi yang tidak menggunakan masker. Bahkan bagi dunia usaha itu apabila kedapatan sekali kami minta ditutup sementara 3 hari, dan kalau masih juga yang kedua kali itu ada sanksi 50 juta, kemudian progresif 100 juta, bahkan 150 juta. Termasuk kalau dalam 7 hari tidak juga membayar denda, apalagi denda progresif, itu berkaitan denda. Kemudian juga bagi unit kegiatan usaha termasuk perkantoran, kalau sekarang dalam satu kantor, kalau selama ini ada yang terpapar maka kantor itu saja yang ditutup sementara. Nah kali ini berbeda, kalau dalam satu kantor ada yang terpapar, kami akan menutup satu gedung kantor. Supaya ada persetujuan bersama, semuanya harus saling ngecek di antara sesama pemilik gedung, sesama pengguna gedung, sama karyawan di gedung tersebut untuk memastikan semua. Sehingga semua karyawan, petugas, keamanan, aparat di gedung tersebut sama-sama peduli, aware, supaya semua apabila satu kena, maka yang lain juga kena, kira-kira begitu, mendapat sanksi. Oke, itu beda-bedanya bedanya adalah di penerapan sanksi dan pengawasannya nanti. Mbak Diana, para pengusaha siap untuk itu? Karena jujur saja, di tengah upaya untuk tetap disiplin untuk menjalankannya, kan ada juga oknum-oknum yang kemudian membandel. Ini bisa sudah siap dengan upaya penertiban dan tegas dalam sanksi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Mbak Diana? Iya Mas, memang kondisi ini memang bukan suatu pilihan ya. Jadi mau tidak mau, kemarin pun kita mensosialisasikan kepada teman-teman anggota bahwa sekarang lebih disiplin lah. Kan ini juga tujuannya untuk kita bersama. Sehingga mudah-mudahan apa yang mereka khawatirkan diantaranya yang paling satu hal memang kemarin adalah mengenai gedung yang akan ditutup apabila terkena dampak. Sehingga kami telah mengupayakan untuk memberikan kesadaran kepada mereka, ini adalah untuk mereka juga. Sehingga alhamdulillah sih dengan adanya keputusan yang baru mereka happy, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankannya sesuai dengan protokol kesehatan dan wabah ini segera berakhir. Iya, harapan kita semua. Baik, beberapa hal yang kemudian masih menjadi banyak pertanyaan berkaitan dengan PSBB di Jakarta. Kita mencoba menekan ini di Jakarta, tetapi kota-kota tetangga kita, ada Bekasi, ada Bogor, ada Depok, situasinya mereka tidak menerapkan PSBB secara ketat lagi begitu. Nah ini yang akan saya tanyakan ke Bang Riza dan juga nanti Mas Tri Yunis beserta Mbak Diana usai jeda. Tetap bersama kami.